illa dengan ila berbeda maknanya. Ila menggunakan tasdid artinya istisna, pengecualian. Ila tanpa tasdid artinya tawajjuh, yaitu keperuntukan. Kita ambil permisalan surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam kondisi rugi. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman apa ayat selanjutnya? Illa, pakai tasdid atau tidak? Pakai tasdid atau tidak? Pakai. Artinya apa? Istisna, pengecualian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi al-akharin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Masyarul ikhwah, azani Allah wa yakum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid dan majelis ilmu Masjid Asy-Syuhada, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala karunia, kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali untuk bersimpuh menghadiri majelis ilmu, yang mudah-mudahan setiap langkah amal soleh kita, bermajelisnya kita terhadap ilmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan darinya, kemudian menjadi pemberat timbangan amal soleh dan pahala kelak di yaumul qiyamah, sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba yang sebagaimana difirmankan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keteguhan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, setia terhadap sunnah-sunnahnya, menghindari setiap apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita semuanya, sehingga kita kelak di yaumul qiyamah termasuk hamba-hamba yang dimasukkan di dalam golongan ayat, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka nikmat bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada dan sholihin, wa hasuna ilaika rafiqa. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, kita akan melanjutkan pembahasan materi daripada ilmu tajwid, yaitu kita mengambil kitab Asy-Syafi'i dan beserta penjelasan-penjelasan di dalamnya, yang mana alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan di bab apa? Makharijul huruf. Dan insyaallah sanabda fi hadhil masa atau fi hadhil lailah, itu bab sifatul huruf. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai di bab yang baru, yaitu bab tentang sifatul huruf.
Para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, sebelum kita memulai pembahasan tentang masalah bab sifatul huruf, insyaallah kita akan memberikan beberapa poin muqaddimah tentang sifatul huruf ini. Kalau kita melihat di buku, kita langsung mendapatkan tentang faedah mempelajari sifat, kemudian jenis-jenis sifat tersebut. Tetapi alangkah baiknya apabila kita memulai sebuah muqaddimah, yang mana muqaddimah ini adalah muqaddimah dalam bentuk mujmal secara umum, tetapi mempunyai sifat prinsip, yaitu mempunyai sifat apa? Prinsip. Apa muqaddimah tersebut? Perlu diketahui para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, dan perlu disepakati bareng-bareng bahasanya kita di dalam membaca Al-Quran, semua di antara kita sepakat, kita ketika membaca Al-Quran di dalam tilawah kita tidak menginginkan yang namanya kesalahan di dalam membaca apa? Membaca Al-Quran. Semua sepakat, dan kita pengen benar di dalam membaca Al-Quran kita, karena kebenaran di dalam membaca Al-Quran tentunya mempunyai pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang rajin membaca Al-Quran tetapi tidak atau kurang benar di sananya. Walaupun keduanya wa kullu wa'adallahu husna, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan bagi orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, atau orang yang membaca Al-Quran alhamdulillah sudah diberikan apa? Kemudahan, kebenaran di sana. Maka tidak ada golongan yang ketiga. Daripada saya susah membaca Al-Quran, mending saya tidak membaca apa? Al-Quran. Ini salah gitu ya. Tapi ingat Pak, khusus masalah bab Al-Quran, kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Adapun orang yang mahir, ini golongan yang pertama kata Rasulullah, orang yang mahir di dalam masalah Al-Quran, kata Rasulullah, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk-makhluk yang mulia. Sebagian para ulama mentafsirkan dia akan dikumpulkan dengan para malaikat, dia akan dikumpulkan dengan para nabi, dengan orang-orang soleh, dengan dikumpulkan dengan golongannya. Maka kalau ahli Al-Quran, maka dia akan dikumpulkan dengan apa? Ahlul Quran. Wa hadza min alamatil khair, dan ini adalah alamat kebaikan, dan tentunya keinginan ini semuanya kita menginginkannya, Akan tetapi apabila seseorang diberikan karunia, semangat di dalam membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan sebagainya, akan tetapi dia diberikan kemampuan yang mohon maaf terbatas, akan tetapi dia masih berlanjut untuk belajar, kemudian tidak letih, tidak putus asa, tetap hadir di majelis ilmu yang di situ diajarkan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, fahuwa alaihi syaqun falahu ajron, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala dari membacanya, pahala daripada usahanya, belum pahala-pahala cabang yang lain, pahala hadirnya dia di majelis ilmu, pahala niat kebaikannya, pahala niat ingin bisanya dan sebagainya. Tentunya itu semuanya mempunyai pahala masing-masing, karena Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwasanya seseorang akan diberikan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ketika kita mempunyai niatan baik, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan petunjuk yang baik dan memberikan pahala kita pahala yang baik pula. Nah, para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, maka tentunya kita tidak menginginkan bacaan Al-Quran kita itu apa? Salah. Maka di sana perlu diperhatikan beberapa poin agar bacaan kita itu apa? Benar. Dasar-dasar agar bacaan Al-Quran kita itu apa? Benar. Maka minimal untuk menyelamatkan bacaan kita, mohon maaf, kita cuma sekadar membahas tentang membaca, bagaimana tata cara membaca. Belum kita belajar tentang masalah al-fahmu, memahami, at-tafsir di dalam mentafsirkan Al-Quran dan lain sebagainya. Tentunya di sana ada pembahasan tersendiri, dan pembahasan tersebut insyaallah pun juga ada. Akan tetapi dari sisi bacaan, yaitu bin nadhar ila qiraati, ila tilawah, yaitu
ditinjau dari bacaan Al-Quran, agar bacaan Al-Quran kita itu benar dan sesuai dengan apa yang diinginkan, maka minimal kita harus memperhatikan 4 perkara. 4 perkara yang menunjang bacaan Al-Quran kita itu benar. Bacaan Al-Quran kita itu apa? Benar. Dan ingat sekali lagi, ini tinjauan dari sisi bacaan. Tinjauan dari sisi apa? Bacaan. Maka dasar yang harus kita kuasai agar membenarkan bacaan tersebut, yang pertama adalah makhorijul huruf. Dan insya Allah sudah kita bahas tentang masalah bab makhrij. Masalah makhorijul apa? Makhorijul huruf. Kenapa? Insya Allah sudah barang tentu sering kita sampaikan, ketika kita mengucapkan makhorid atau huruf-huruf hijaiyah kebalik, atau huruf hijaiyah kita baca dengan makhorid yang lain, tentu akan merubah makna Al-Quran. Dan contoh di sana sangatlah banyak sekali. Contoh di sana sangatlah banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan adalah tentang poin yang akan kita pelajari, yaitu tentang masalah bab sifatul huruf. Tentang masalah bab sifatul huruf. Makhorijul huruf adalah tempat keluar, yaitu tempat huruf tersebut sarangnya itu di mana, rumahnya itu di mana. Itulah disebut apa? Bab makhorijul huruf. Kemudian sifatul huruf adalah kaifiyah, tata caranya, tata cara huruf tersebut keluar itu seperti apa. Nah, ini bedanya antara makhorijul huruf dengan apa? Sifatul huruf. Nah, ini tolong semuanya dibedakan, dipahami. Kalau makhorijul huruf adalah apa tadi? Adalah tempatnya di mana? Tempat letak huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya. Ya itu tempatnya di mana? Dhad itu di mana? Dha itu di mana? Sin itu di mana? Zain itu di mana? Kemudian ha itu di mana? Ain. Nah, itu semuanya tata letaknya dipelajari di bab makhorijul huruf. Makhorijul huruf. Dan ingat, tempat-tempat ini apabila terbalik, sekali lagi, apabila kita salah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tentunya akan merubah makna Al-Quran, dan banyak sekali yang akan kita rubah seandainya kita salah makhorijul huruf. Salah makhorijul huruf. Contoh permisalan adalah kalimat in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Banyak di dalam Al-Quran kalimat apa? In kuntum ta'lamun. Kata in kuntum ta'lamun artinya apa? Jika kalian mengilmui atau mengetahui. Itu kalau kita membaca huruf ain dengan benar. Apabila kita menempatkan ain salah, kemudian terubah ain tersebut menjadi hamzah, maka artinya akan berubah sangat jauh. In kuntum ta'lamun terbaca in kuntum ta'lamun, karena kurang titisnya kita mengucapkan ain, kurang pasnya kita mengucapkan ain, maka otomatis itu terubah. Yang tadinya ain jadi hamzah, maka artinya berubah. In kuntum ta'lamun yang mana artinya jika kalian mengetahui, in kuntum ta'lamun artinya jika kalian merasakan sakit. Merasakan apa? Sakit. Itu cuma berubah apa? Ain dengan hamzah, artinya sudah berubah. Kemudian, maka mempelajari makhorijul huruf itu pelajaran yang sangat penting, dasar agar kita itu benar di dalam bacaan. Yang pertama adalah masalah bab apa? Makhorijul huruf. Yang kedua adalah tentang sifatul huruf. Sifat adalah kaifiyah, tata cara. Tata cara huruf tersebut keluar, terucap dari tempatnya itu seperti apa? Apakah tata caranya kuat? Apakah tata caranya ringan? Apakah tata caranya di situ disertai angin? Ataukah tata caranya di situ tidak disertai angin? Apakah tata caranya tersebut harus naik, meninggi, atau merendah? Nah, itu dipelajari di bab apa? Sifatul huruf. Dan kenapa bab sifatul huruf ini bab yang sangat penting kita pelajari? Karena di sebagian sifat pun juga sama. Seandainya kita salah di dalam mentadbik, mempraktekkan sifat-sifat huruf, maka sebagian kalimat di dalam Al-Quran pun juga akan sama, akan berubah makna juga. Akan berubah apa? Makna juga. Kita ambil permisalan tentang masalah bab yang ringan.
bab yang ringan, bab yang insya Allah kita paham semuanya, dan insya Allah kita tidak perlu mempelajarinya terlalu dalam, dan semuanya kita tahu tentang apa itu qalqalah, ya kan? Apa itu qalqalah? Yang mana semuanya kita tahu apa itu qalqalah. Sebagian kita mungkin mengartikan qalqalah itu memantul, ada yang bergetar dan sebagainya. Tetapi maksudnya apa? Bab sifat ini harus dipelajari, karena dari permasalahan qalqalah saja kalau kita salah mengucapkan pun akan berubah makna. Saya kasih contoh di dalam surah Al-Falaq. Di dalam surah apa? Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Falaq yaitu apa? Di situ falaq pakai qaf atau kaf? Pakai qaf, yang mana qaf mempunyai sifat apa? Qalqalah apabila dia apa? Waqaf, berhenti. Nah, ini mempelajari sifat qalqalah juga penting. Maka di sana ada kesalahan-kesalahan di dalam membaca qalqalah. Di antara kesalahan yang pertama, qalqalah itu tidak terbaca, alias ketika haknya qalqalah dia tidak baca qalqalah. Terbaca qul a'udzu birabbil falaq. Nah, falak. Nah, kalau dia tidak membaca qalqalah, berarti dia mengganti huruf. Apa? Yang satu makhraj dengan qaf itu huruf apa? Yang satu makhraj dengan qaf huruf apa? Huruf kaf. Karena qaf sama kaf satu makhraj, di antara pembedanya ketika sukun adalah qalqalah dan tidak. Ketika sukunnya harus dibaca qalqalah, huruf apa? Huruf qaf. Huruf kaf qalqalah atau tidak? Tidak. Maka ketika dia membaca qul a'udzu birabbil falaq tidak mengqalqalahkan huruf qaf, berarti secara tidak langsung dia mengganti qaf tersebut mengganti huruf apa? Kaf. Maka apa artinya falak menggunakan kaf? Maka apa juga artinya falak menggunakan qaf? Falak menggunakan qaf artinya apa? Waktu subuh. Falak tanpa dikolkolahkan alias dia mengganti dengan kaf artinya apa? Yaitu garis edar, garis poros edar. Mana ayatnya yang berbunyi? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin, wa kullu fi falakin yasbahun. Apa falakin di situ? Pakai qaf atau kaf? Di dalam surat Yasin pakai kaf. Artinya apa? Garis. Semuanya planet ini berjalan sesuai garis-garisnya. Nah, berbeda dengan seandainya kita membaca surat Yasin juga terbaca dengan surat menggunakan qaf, wa kullun fi falaqin yasbahun. Itu falak tadi menggunakan qaf apa? Waktu subuh. Waktu apa? Subuh. Nah, ini artinya. Ini pentingnya mempelajari tentang sifatul huruf. Poin yang ketiga, di antara dasar agar kita itu selamat di dalam masalah bacaan kita adalah yaitu hukum-hukum idhar, hukum-hukum idgham, hukum-hukum di situ mutajanisain, mutaqaribain, yaitu tentang hukum-hukum yang berkaitan huruf satu dengan huruf yang lainnya, huruf mat, hukum mat. Hatta hukum masalah tasdid. Hatta hukum masalah apa? Tasdid. Artinya hukum dari hukum yang mujmal yang besar, kemudian hukum yang kecil pun harus kita pahami. Harus kita apa? Pahami. Contoh permasalahan tasdid, salah saja kita membaca tasdid artinya sudah berbeda. Illa dengan ila berbeda maknanya. Ila menggunakan tasdid artinya istisna, pengecualian. Ila tanpa tasdid artinya tawajjuh, yaitu keperuntukan. Kita ambil permisalan surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam kondisi rugi. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman apa ayat selanjutnya? Illa, pakai tasdid atau tidak? Pakai tasdid atau tidak? Pakai. Artinya apa? Istisna, pengecualian. Orang yang tidak merugi kecuali, gitu kan? Maksudnya kecuali, semua manusia itu semuanya merugi kecuali. Siapa kecuali? Orang yang beriman, amal soleh, saling menasihati. Kita lupa atau menghilangkan tasdid, hukum tasdid di situ. Artinya apa? Tawajjuh, yaitu apa? Keperuntukan.
semuanya manusia merugi. Ila. Nah, kita lupa membaca apa? Tasydid. Artinya jadi apa? Yang merugi adalah diperuntukkan kepada orang yang beriman, amal soleh, kemudian apa? Saling menasihati. Jadi artinya apa? Jadi arti yang sebaliknya. Kemudian poin yang keempat, di antara poin yang harus kita perhatikan di dalam penjagaan tilawah kita adalah masalah bab waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida. Makanya nanti masalah bab waqaf dan ibtida mempunyai pembahasan tersendiri khusus, dan di situ dibutuhkan waktu yang panjang. Karena waqaf dan ibtida itu menyangkut tentang maksud daripada Al-Quran. Kalau tadi makharijul huruf, sifatul huruf, dan hukum itu yang terubah dari sisi mufradat makna. Contoh tadi ila dengan ila, cuma sekedar mufradat kalimat tersebut, satu tok kalimatnya, walaupun mengganggu kalimat yang lain, tapi cuma sekedar mufradat saja. Tetapi kalau kita nggak ngerti masalah bab waqaf dan ibtida, bukan cuma sekedar mufradat, tetapi apa? Maksud daripada Al-Quran itu yang salah. Maksud daripada Al-Quran yang salah. Kita mungkin betul di dalam makhorid, kita mungkin benar di dalam sifat, mungkin kita betul di dalam masalah hukum-hukum, tetapi ketika masuk di dalam masalah waqaf dan ibtida, kita tidak mampu menguasainya, tidak mampu memahaminya, kemudian kita salah di dalam penerapannya, maka akan terubahlah maksud daripada Al-Quran itu. Dan ini juga perkara yang lebih berbahaya daripada makhorid, sifat, dan hukum-hukum tadi. Karena setiap ayat mempunyai maksud. Apabila kita berhenti, salah memulai, terubah maksud, maka juga akan merubah makna hakikat daripada Al-Quran tersebut. Nah, inilah muqaddimah yang harus kita pahami. Intinya kita tidak menginginkan bacaan Al-Quran kita itu salah, dan wajib kita untuk membenarkan dari berbagai sisi tadi. Pertama dari sisi makhorid, kedua dari sisi sifat, kemudian tiga dari sisi hukum-hukumnya yang kita terapkan, dari idgham, idhar, ikhfa, mutaqaribain, mim sukun dan sebagainya. Kemudian juga masalah bab waqaf dan ibtida juga harus kita perhatikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita masuk di masalah definisi sifatul huruf, yaitu sifat. Sifat secara bahasa insya Allah kita maklum, masyhur tentang apa itu sifat. Yang mana sifat itu adalah apa? Itu alamah. Sifat itu adalah apa? Ciri. Jadi sifat adalah ciri, secara bahasa adalah ciri. Adapun secara istilah, sifatul huruf adalah apa? Yaitu keadaan tertentu yang datang pada huruf tatkala mengucapkannya. Yaitu bagaimana, gitu kan? Bagaimana huruf tersebut apa? Di dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Bagaimana tata cara pengucapan huruf-huruf apa? Hijaiyah tadi. Karena sifat itu identik dengan makna kaifiyah, tata cara. Tata cara mengucapkan huruf ba, tata cara mengucapkan huruf sin dan sebagainya, shad dan sebagainya. Nah, inilah makna sifatul huruf. Nah, secara kaidah ilmu tajwid, bahasanya sifatul huruf itu ada dua jenis. Sifatul huruf ada dua jenis. Yang pertama adalah sifatun asliyah. Yang kedua sifatun aradiyah. Nah, sifatul huruf secara keumuman itu ada dua, yaitu apa? Sifatun asliyah, sifat asliyah, kemudian sifat aradiyah. Sifatun asliyah, kemudian yang kedua adalah sifat aradiyah. Asliyatun, sifat asliyah, kemudian aradiyatun. Ini pembagian secara umum dari bab sifatul huruf. Jadi sifatul huruf itu ada dua jenis.
Pertama sifat asliyah, kedua sifat aradiyah. Ini pembagiannya ada dua. Apa yang dimaksud dengan sifat asli, apa yang dimaksud dengan sifat aradi? Sifat asli adalah sifat yang secara zat huruf memang melekat seperti itu huruf tersebut, mempunyai sifat asli, ya istilahnya sifat asli lah. Sifat asli bawaan daripada huruf tersebut itu sifat asli. Adapun sifat aradi adalah sifat tambahan, yaitu sifat asli dengan sifat tambahan. Itu mudahnya. Kita bikin bahasa mudah saja, karena kalau kita mendefinisikan dengan bahasa Arab terlalu lama kita, kepanjangan. Tapi secara gambaran mudahnya, sifat asliyah adalah sifat yang asli yang terdapat pada huruf tersebut, itu sifat asli. Contoh ba mempunyai sifat asli apa sih, gitu kan? Ta mempunyai sifat asli apa, gitu kan? Itu sifat asli. Dan pengertian ini insya Allah ini sebagai wawasan saja. Nanti lebih detailnya kita akan memahami satu persatu di yang tertulis di buku itu. Itu sifat asli. Jadi sifat tadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Sifat asliyah. Yang kedua sifat apa? Aradiyah. Sifat asliyah adalah sifat apa tadi? Sifat yang asli, apa? Bawaan dari huruf tersebut. Contoh tadi baju di toko, dia sifatnya apa? Huruf-huruf baju di toko itu ba, jim, dal, ta, qaf itu mempunyai sifat asli apa? Qalqalah. Ya asli bawaan huruf tersebut ya qalqalah. Yang mana sifat tersebut nggak ada di huruf yang lain, cuma huruf itu tok. Sifat aslinya dia. Nah itu ciri aslinya sifat baju di toko itu adalah qalqalah. Dan sifat aradiyah, sifat aradiyah adalah sifat tambahan yang mana sifatnya tidak selalu ada pada huruf tersebut. Nah, sifat ini terjadi karena ada tambahan-tambahan tertentu. Contoh tafkhim, contoh tarqiq, idhar, idgham. Nah, terjadinya sifat dengung karena idgham itu kan karena adanya tambahan nun sukun ketemu dengan apa? Nun atau mim. Tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin bertemu dengan kaf. Itu kan juga sifat, menghasilkan sifat. Apa sifatnya? Gunnah, gitu kan? Ikhfa, gitu kan? Ikhfa. Dia sifatnya terjadi, ada, tapi apa? Karena adanya tambahan dua komponen tadi, dua huruf. Itu sifat apa namanya? Aradiyah. Ini sebagai tambahan pengetahuan saja. Jadi ada sifat asli dan sifat apa? Aradi. Paham ya? Insyaallah. Jadi sifat asli adalah sifat yang asli bawaan dari huruf tersebut, dan sifat aradiyah adalah sifat yang tadi apa namanya? Terjadi karena tambahan, adanya tambahan-tambahan. Contoh nun sukun bertemu dengan kaf, nun sukun dengan ta, itu terjadi sifat ikhfa, dengung, gunnah. Kenapa? Karena adanya tambahan, terjadi dua pertemuan antara nun sukun dengan ta tadi. Nah, kemudian dan ini insya Allah mafhum, nanti akan dibahas di masalah hukum-hukum. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang sifat ini, asliyah. Sifat yang asli, yang terdapat pada huruf-huruf tersebut. Maka kita akan mengenali setiap huruf-huruf hijaiyah, dia mempunyai berapa sifat, sifatnya apa saja, dari hamzah sampai ya. Dari hamzah sampai apa? Ya. Dia mempunyai sifat apa saja, berapa sifatnya. Nah, maka di sana digolongkan, dirangkum bahasanya sifat asliyah itu terbagi menjadi dua kondisi. Terbagi menjadi apa? Dua kondisi. Kondisi yang pertama,
Jadi sifat asliyah ini, sifatun asliyah, ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah laha didun. Kemudian apa? Kondisi yang kedua, la diddalaha. Apalah didun itu? Artinya baginya didun lawan. Istilahnya punya lawan. Nah, yang ini la diddalaha, tidak ada lawan. Nah, gitu. Nah, ini sifat asliyah. Yaitu sifat asliyah ada dua. Yang pertama sifat yang mempunyai lawan, kedua sifat yang tidak ada lawannya di sana. Baik. Sifat yang mempunyai lawan ada 4. Nah, ada 4. Nah, 4 ini tertulis di sini, digambarkan di sini. Pertama, yaitu al-hamsu. Nah, dia karena punya lawan, maka ini dia mempunyai lawan. Nah, lawannya apa? Al-jahru. Nah, itu hamas mempunyai apa? Lawan al-jahru. Di situ sudah. Makanya dipelajari di situ kan langsung ringkas. Nah, itu yang sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua apa? Syiddah, lawannya rokhwah. Itu ada syiddah, ini saya bikinkan bagan walaupun di situ tertulis ya sama, yaitu pertama sifat syiddah ada di situ bainiyah, kemudian ada di sana disebut apa? Rokhawah. Nah, yang kedua, pertama lawannya hamas, lawannya jahar. Kedua syiddah bainiyah. Syiddatun rokhwatun. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ada yang disebut apa? Al-isti'la dan istifal. Mempunyai lawan apa? Al-istifal. Nah, yang keempat namanya itbaq dan infitah. Nah, ini dan di situ ada tertulis di buku. Nah, inilah lawan yang mempunyai apa?
Sifat yang mempunyai lawan kata. Ada hamas lawannya jahr, syiddah bainiyah rokhawah, isti'la lawannya istifal. Itu. Kemudian idbaq lawannya infitah. Ini sifat yang mempunyai lawan dan di situ dibahas. Insya Allah nanti kita bahas lebih detail. Nah, ini sifat yang mempunyai lawan. Ada lawannya daripada sifat tersebut. Kemudian ada sifat yang tidak memiliki apa? Lawan. Ada sifat yang tidak mempunyai lawan. Pertama apa? Sofir. Kemudian apa Pak? Qol, qolah. Qol, qolah. Kemudian apa? Lin. Kemudian apa lagi? Apa di situ? Inhiraf. Kemudian takrir. Dan apa lagi? Yaitu apa? Tafasyi. Dan apa lagi? Istitolah. Dan apa lagi? Gunnah. Baik. Nah, ini sifat yang tidak mempunyai lawan, yaitu sifatun la diddalaha. Kemudian sifatun laha diddun. Itu ada sofir, ada qalqala, ada lin, ada inhiraf, ada takrir, ada tafasyi, ada istitolah, ada gunnah. Nah, inilah sifat yang akan kita pelajari insyaallah bidznillahi ta'ala. Ringkasan bagan sifatul huruf yang akan kita pelajari insyaallah. Nah, intinya sifat asliyah itu ada dua, lahadidun, sifat yang mempunyai lawan. Ada hamas lawannya jahr, syiddah bainiyah rokhawah, isti'la ada istifal, idbaq ada infitah. Itu sifat yang punya lawan. Ada sifat yang tidak ada lawan. Ya, dia nggak ada lawan, berdiri sendiri gitu. Pertama sofir, ada qalqalah, ada lin, ada inhiraf, ada takrir, ada tafasyi, ada istitolah, ada gunnah. Ini bagannya Pak. Biar kita tahu gambarannya. Dilok bagane wis mumet. Ya ta. Ana sing ngelu isane. Oh, foto iki ya. Nggak usah dipikir Pak, nanti insya Allah akan dipelajari gitu, santai aja, sidik-sidik insya Allah. Ini tidak perlu ditulis, tidak mengapa, karena di sini sudah ada. Di sini apa? Sudah ada. Kita cuma sekedar menjelaskan mukadimah dari tadi, dari masalah bab sifatul huruf, yaitu sifat ada dua, asliyah dengan aradiyah. Adapun sifat aradi adalah sifat tambahan. Kemudian kita baca di atas, di antara faedah kita mempelajari sifat, di sini beliau menyebutkan ada tiga. Yaitu menyebutkan ada tiga. Di antara faedah kita mempelajari sifatul huruf, yang akan kita hasilkan, yang akan kita rangkum dari kita mempelajari sifatul huruf, minimal ada 3 poin. Yang pertama adalah membedakan huruf-huruf yang sama makhraj. Di atas, di buku ada, paling atas ada 3, yaitu membedakan huruf-huruf yang sama makhraj.
Contoh tadi qaf dengan apa? Kaf. Qaf dengan kaf satu makhraj, tapi beda sifat. Nah, ghain sama kha. Apa lagi? Nah, sin, shad sama zain satu makhraj. Tapi apa? Di dalam pengucapan nanti ada perbedaan. Jangan disamakan pengucapan sin, jangan disamakan dengan shad. Karena makna summun bukmun dengan summun bukmun beda. Nah, kita sering mendengar ayat summun bukmun umum fahum la yarjiun. Itu menggunakan shad atau sin? Ayo. Menggunakan shad atau sin? Menggunakan huruf si shad. Menggunakan huruf apa? Shad. Tertera di dalam Al-Qur'an. Maka karena shad sama sin ini satu makhraj, di dalam pengucapan itu ketika dhammah kita harus mampu membedakan. Mampu membedakan. Kenapa? Karena artinya beda. Pengucapan sumun dengan sin dengan sumun dengan shad artinya beda. Maka ketika membaca ayat tersebut di dalam surat Al-Baqarah, jangan disamakan. Karena sumun menggunakan shad artinya apa? Buta, itu kan? Atau tuli, buta. Kemudian sumun menggunakan sin artinya apa? Racun. Artinya beda antara buta dengan racun. Artinya apa? Berbeda. Nah, itu kapan kita mampu membedakan itu? Kalau kita mempelajari apa? Bab sifat. Makanya Pak, perlu kehati-hatian hatta membaca Al-Quran. Mungkin kita sementara ini enak saja, saking asiknya membaca Al-Quran, sampai nggak terbeda antara tadi sumun dengan sumun, Bashir dengan basir. Nah, kayak kemarin apa? Mahdhura dengan mahdhura. Antara dzal dengan wa satu makhraj, tetapi di kondisi tertentu, dhammah, kondisi sukun, kita harus mampu membedakan itu. Yang membedakan apa? Sifatnya. Walaupun satu makhraj, harokatnya sama, dhammah, dzu dengan wu. Maka di situ harus terbedakan dengan sifat. Antara mahdhura dengan mahwura, dzal dengan dhad artinya berbeda. Dan Allah pun berfirman di dalam surat Al-Isra dengan dua kalimat tersebut. Allah pertama berfirman dengan mahwura dengan dha, yang selanjutnya ayat selanjutnya mahdhura dengan apa? Dzal. Sama-sama berbunyi mahwura, sama-sama berbunyi dengan mahdhura. Nah, itu yang harus membedakan apa? Sifat. Maka ini faedahnya. Kemudian yang kedua, mengucapkan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Karena ini adalah hakikat daripada definisi tajwid. Karena definisi tajwid apa? Definisi tajwid itu yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu kita memberikan hak-haknya huruf. Definisi tajwid afan atau kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu, yaitu kita memberikan setiap huruf itu haknya. Apa di antara hak huruf itu? Sifat, berikan dia. Sifatnya tebal, sifatnya tipis, sifatnya rakhawah, sifatnya hamas, sifatnya syiddah, sifatnya jahar, sifatnya dan lain sebagainya. Berikan haknya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Karena mengetahui huruf kuat dan mengetahui huruf lemah nanti berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan apa? Hukum. Contoh, ketika kita mendapati satu makhraj, huruf tersebut satu makhraj, bertemu satu sukun, satu berharokat. Contoh, wa qalat ta'ifatun qad tabayyana rusdu. Antara dal dengan ta satu makhraj, qad tabayyana. Secara keharusan kita membaca dal. Dal di situ sukun. Dal di situ apa? Sukun. Yang mana sukun mempunyai hukum apa? Qolah. Tetapi berbeda ketika kita menemukan dia dengan huruf ta. Maka tidak dibaca qad tabayyana, tapi qad tabayyana, langsung masuk ke huruf ta.
Demikian juga ketika kita membaca di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas." Lihat, fa yang disukunkan bertemu dengan dha yang hidup, maka kita harus mengetahui mana yang lebih kuat. Karena apa? Yang lebih kuat akan mendominasi daripada yang lemah. Maka tidak boleh kita baca di dalam surah Al-A'raf kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhas dalik, yaitu merokhahkan sa kemudian baru berpindah ke dha. Tidak, yang betul adalah langsung masuk ke huruf dal. Kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhas dalik, walaupun tertulis di situ yalhas dalik. Nah, ini sukun yang mana fa dia mempunyai sifat apa? Rokhwah, mengalir kan gitu kan. Seharusnya dibaca secara hukum ini yalhas dalik, alirkan dulu sa-nya, kemudian apa? Baru dha. Tapi tidak, setelah kita mengetahui bab masalah aqwas sababain, yaitu huruf mana yang lebih kuat, maka yang lebih kuat mendominasi. Sa sama dal lebih kuat dal, maka sa ini nanti dimatikan, langsung dibaca ke dal, yalhadzalik, walaupun tertulis yalhas dzalik. Demikian juga tadi di dalam surah Al-Baqarah, yaitu tentang ayat kursi. Ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Qad tabayyana. Nah, apakah ini dibaca sukun atau tidak? Nah, ini nanti di bab ini dipelajari. Wallahu ta'ala alam bis shawab. Ini muqaddimah tentang bab sifatul huruf. Wallahu ta'ala alam bis shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.